Halo, selamat pagi buat pencinta tanaman hias, terutama aglonema. Sehat semuanya, semoga baik-baik saja. Pada video ini saya akan menjelaskan 8 poin penting di dalam memisahkan anakan aglonema. Namun sebelumnya mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan mohon dibagikan agar channel ini berkembang. Terima kasih. Poin yang pertama harus kita siapkan yaitu media tanam yang baik. Yang dimaksud yang baik di sini adalah steril dan poros. Di mana steril ini yaitu dengan menggunakan anti jamur atau disiram dengan anti jamur 1 hari sebelumnya. Mengapa 1 hari sebelumnya? Karena kalau kita menggunakan dengan aglonema saat memisahkan anaknya, artinya anaknya itu sedang terluka baik induknya, maka biar tidak merendam luka atau potongan dari aglonema tersebut, makanya dibutuhkan sehari sebelumnya sehingga menjadi agak kering. Seandainya kita belum sterilnya pada hari H saat kita menggunakannya, bisa menyeterilnya atau menyiramkan antrakol pada hari berikutnya atau selang sehari. Namun yang saya sarankan adalah penyiramannya hari sebelumnya. Dan silakan gunakan media tanam yang terbaik. Poin kedua yang harus kita siapkan yaitu anti kuman dan anti jamur. Di mana yang dimaksud anti jamur ini kita bisa menggunakan antrakol dan kita jadikan pasta atau campur dengan air. Nantinya larutan ini atau pasta ini kita gunakan untuk menutup luka dari aglonema dan menyeteril pisau yang akan kita gunakan untuk pemotongan. Yang berikutnya adalah anti kuman, yaitu saya menggunakan betadine untuk menutup lukanya. Dan ini wajib harus ada setiap melakukan pemotongan atau pemisahan anak aglonema. Pastinya selain keduanya kita harus menyiapkan pisau dan jangan lupa untuk disteril dengan antrakol atau anti jamur. Poin yang ketiga yang harus kita pastikan adalah yang paling penting adalah tanaman ini sehat. Sehat dalam artian tidak sedang terserang kutu atau hama-hama yang lainnya. Jika dalam keadaan terserang hama, sebaiknya jangan dulu dipisah. Lebih baik atasi dulu hamanya. Kenapa? Dalam keadaan diserang hama, pastinya tanaman kita sedang tidak sehat. Kalau kita melakukan pemotongan, itu berisiko sekali tanaman kita akan mati. Lebih baik kita mengurangi risiko kalau masih bisa ditunda. Sebaiknya di saat kita melakukan pemisahan anak, kita harus memisahkan media dengan akarnya. Kadang-kadang ada orang langsung cabut dari media tanamnya atau disepih atau dipisahkan masih dalam pot. Sebaiknya kita, kalau saya atau mungkin teman-teman, sebaiknya mengeluarkan tanaman tersebut dari potnya atau dari tempatnya dengan ditepuk-tepuk.
Setelah itu, jangan lupa untuk dicuci agar memudahkan kita nanti melakukan pemotongan. Poin yang keempat yang penting ialah pastikan anak tanaman memiliki batang yang keras atau tidak lembek atau tidak terlalu muda. Dan pastikan di saat nanti kita memotongnya membawa akar pada anaknya. Dengan dicuci pastinya kita lebih gampang melihat posisi akar dan anak atau calon tunas yang baru. Jangan sampai mata tunas kita potong. Di dalam melakukan pemotongan sebaiknya hanya menggunakan satu goresan atau sekali potong. Seperti tadi yang saya bilang, pastikan akar mata tunas. Jangan sampai memotong mata tunas dan pastikan juga setiap anakannya itu membawa akar dan memiliki batang yang keras. Jika batangnya muda atau masih dalam bentuk tunas, kita bisa diamkan tetap menempel pada bongolnya. Namun jika ingin dipotong atau dipisahkan, sebaiknya batang yang muda ini tetap menempel pada bongolnya sehingga bongolnya yang kita potong, bongol dari induknya. Dan saya biasanya melakukan pemotongan ini jika anak-anaknya setidaknya memiliki 2 daun. Kalau di bawah 2 daun atau 1 daun, sementara saya akan diamkan dulu berapa lama biar tumbuh daun kedua dan seterusnya. Mungkin itu sudah menjawab dari sebelumnya. Ada yang bertanya kapan harus dipisahkan? Setidaknya anaknya itu memiliki 2 daun dengan syarat batangnya keras, tidak muda. Makanya kita akan memilih waktu yang tepat, tidak usah terburu-buru saat memisahkan, agar nanti saat kita memisahkannya itu telah dipisahkan agar anaknya tidak lonyot atau mati. Di saat kita melakukan pemisahan anak dengan induknya, kita juga bisa melakukan cacahan bongol pada induknya. Namun secara pribadi saya lebih senang menumbuhkan aglonema tersebut dari induknya, dengan kata lain dari anakan samping, daripada menghasilkan aglonema dari cacahan bongol. Kenapa begitu? Karena secara pribadi saya lebih suka kualitas anakan samping daripada tumbuh atau anakan dari mencancah bongol aglonema. Ingin tahu bagaimana perbedaan anakan samping atau cacahan bongol maupun potong pucuk dari aglonema? Bisa dilihat dari video saya yang lainnya. Nanti akan saya sertakan linknya pada deskripsi atau penjelasan dari video ini. Nah, di sini ada mata tunas. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan pemotongan pada akar aglonema
biar tumbuh nanti akar baru. Nah, tapi saya di sini tidak melakukannya karena saya tidak ingin menambah luka pada aglonema yang berisiko nanti ada celah kuman masuk dari pemotongan atau luka aglonema tersebut. Setelah itu, poin yang penting yang kelima itu tutup luka dengan betadine dan anti jamur. Setelah kita tetesi dengan betadine, kita diamkan 10-15 menit sampai benar-benar kering. Jika belum kering, bisa didiamkan lagi. Pastikan benar-benar kering, jangan belum kering sudah kita tanam. Itu berisiko nanti ada berisiko kuman bisa masuk dari luka tersebut. Pastikan nanti tetesan betadine itu benar-benar kering. Sambil kita menunggu kering, kita bisa melakukan pencacahan atau pemisahan anakan dari indukannya pada aglonema yang lainnya sambil menunggu betadine itu kering. Jangan lupa menggunakan pisau yang disteril. Sambil review ini ya. Pastikan anakannya ada akarnya dan jangan sampai memotong mata tunas yang baru.
setelah kita memastikan betadine-nya kering, kita wajib berikutnya menambahkan anti jamur. Pada video ini saya menggunakan antrakol, dan cara mengoleskannya saya menggunakan cotton bud sebagai bantuannya, dan kita olesi merata. Kemudian kita diamkan sampai kering kurang lebih 10-15 menit, dan pastikan benar-benar kering sebelum nanti ditanam. Poin yang keenam dari 8 poin tersebut yang penting harus kita siapkan di saat memisahkan anak aglonema, yaitu pemilihan pot yang tepat. Gunakan pot yang baik sesuai ukuran dan ventilasi udaranya bagus. Umumnya untuk meningkatkan ventilasi saya menambahkan lubang pada potnya, biar nanti di dalam media saat kita siram setelahnya tidak becek atau air menggenang. Sebelum memasukkan media tanam, saya umumnya menambahkan styrofoam atau arang. Kebetulan persediaan saya sekarang cuma styrofoam. Dan cukup menaruhnya sedikit secukupnya pada dalam pot. Fungsi dari styrofoam ini adalah membantu ventilasi udara di dalam pot sehingga media tanamnya nanti tidak becek. Seperti biasa kita menanamnya, sesuaikan ukuran pot dengan ukuran akar dari aglonema kita. Poin yang ketujuh yang penting, saya tidak akan menambahkan pupuk dan insektisida atau yang lainnya karena berisiko mempengaruhi pertumbuhan aglonema karena aglonema ini sedang terluka. Artinya, agar dengan memasukkan sejenis insektisida atau pupuk-pupuk yang jelas secara terasa itu akan terasa panas sehingga tidak akan mengganggu atau menyebabkan tanaman kita lonyot karena kepanasan. Kapan sebaiknya kita menambahkan pupuk dan insektisida atau sejenisnya? Saya akan menambahkannya 1 bulan setelah pemotongan karena saya rasa tanaman kita sudah sehat. Dan jangan khawatir,
Karena menggunakan media baru, otomatis kebutuhan mineral atau zat-zat atau vitamin dapat disuplai dari media tanaman tersebut. Asal media tanaman tersebut baru, jangan menggunakan media tanam bekas. Poin yang ke-8 atau yang terakhir, setelah kita menanam aglonema ini, pastikan kita menyimpannya pada tempat yang teduh, di mana maksud tempat yang teduh ini tidak langsung kena sinar matahari dengan sirkulasi udara yang baik. Umumnya saya akan menyimpannya di tempat teduh ini selama 7 hari sampai 10 hari, dan baru setelah hari ke-11 atau seterusnya bisa diperkenalkan dengan matahari secara langsung, sebaiknya pada kisaran jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, dan jangan terlalu lama. Bisa saya menjemurnya pada awal-awal 30 menit, kemudian minggu berikutnya bisa 1 jaman. Demikian video yang saya buat dari 8 poin yang penting. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bisa komen di video ini. Sebelumnya saya minta bantuan sekali lagi untuk bantuan like dan subscribe-nya agar channel ini berkembang. Terima kasih.